Nah, kalau kemudian kita tentukan SWC dan SOR-nya. Kalau SWC itu kan water saturation kritis. Itu saat nilai SW-nya itu paling kecil saat KRW-nya itu masih nol. Jadi kita ambil ini 0,143. Nah, artinya di bawah artinya air itu belum bisa mengalir karena jalur alirannya tuh belum terbentuk. Mhm. Sedangkan SOR itu sisa minyak. Minyaknya tuh sudah tidak bisa diproduksikan lagi meskipun saturasi airnya tuh dia terus bertambah. Mhm. Kenapa sampai kita perlu ambil dua SWC dan SOR ini parameter ini? Karena tidak semua nilai SWC itu dia tuh efektif. Nah, jadi fluida itu dia benar-benar bisa gerak Mhm. hanya hanya pada rentang saturasi antara SWC sampai satu dikurang SOR. Jadi ini satu kurang SOR. Mhm. Jadi secara gampangnya itu di bawah SWC itu air tuh belum jalan dan di atas satu kurang SOR itu minyaknya tuh sudah mentok gitu. Mhm. Nah, selanjutnya kita tentukan nih SW normalisasi. Mhm. Nah, kenapa sampai kita perlu menormalisasi SW? Itu karena kalau kita langsung pakai data yang mentah tadi, itu setiap sampel batuan itu dia akan punya titik awal dan titik akhirnya tuh berbeda-beda. Akibatnya grafik yang nanti kita buat ini itu tuh tidak adil untuk membandingkan. Nah, Mhm. karena kita eh, membandingkan angka mentah bukan angka perilaku yang aslinya ini, Mhm. Mhm. perilaku apa alirannya. Nah, dengan normalisasi ini, jadi kita bisa menyamakan semua sampel, acuan semua sampel gitu. Jadi SW ternormalisasi itu kan mulai dari nol sampai berakhir di satu Mhm. untuk setiap sampel. Artinya semua sampel ini nih dia punya titik akhir, titik start dan dia punya titik finishnya tuh sama. Kemudian setelah kita menormalisasi ini, jadi kita menormalisasi SW ini pakai rumus yang ini ya. Jadi um, SW normalisasi sama dengan SW Mhm. dikurang SWC per satu kurang SWC kurang SOR. Iya. Mhm. Jadi ketika SW normalisasi ini dia sama dengan nol, itu artinya kondisi itu tuh setara dengan SWC, yaitu airnya tuh baru bisa mulai mengalir. Nah, Mhm. kalau SW itu dia sama dengan satu, artinya kondisi tersebut itu setara dengan satu dikurang SOR, Mhm. yaitu saat dia punya minyak itu sudah hampir tidak bisa mengalir lagi. Iya. Nah, kemudian setelah kita menormalisasi, setelah kita menormalisasi SW, selanjutnya kita menormalisasi KRO dan KRW-nya. Kita Mhm. normalisasi permeabilitas relatifnya. Kenapa sampai kita harus perlu menormalisasi ini juga? Ya, karena setiap sampel itu dia punya nilai maksimum permeabilitas relatifnya tuh dia berbeda-beda. Kalau kita langsung bandingkan nilai aslinya, eh, berarti yang terlihat itu eh, perilaku berarti yang terlihat itu bukan perilaku alirannya, tapi em, perbedaan skala angkanya saja. Nah, jadi di Excel ini kita perlu normalisasi ini supaya jadi normalisasi ini kita lakukan itu dengan cara kita membandingkan ini. Jadi untuk KRW normalisasi itu sama dengan KRW per KRW maksimum gitu. Dan KRO itu KRO normalisasi itu KRO per KRO maksimumnya. Nah, jadi dengan cara seperti ini, cara normalisasi KRO dan KRW-nya ini,
nilai maksimumnya tuh dari masing-masing kurva tuh dia dari antara menjadi satu gitu. Sehingga bentuk kurvanya tuh dia bisa lebih rapi dan lebih jelas gitu. Dengan dan kita bisa membandingkan antar sampelnya tuh lebih adil gitu. Kemudian untuk grafiknya di sini sumbu SW-nya itu yang horizontal sumbu X, kemudian yang vertikal sumbu Y itu KRO dan KRW normalisasi yang sudah ternormalisasi. Nah, di sini yang ini itu itu KRW dan KRO-nya tuh dia itu apa tadi? Ini KRO KRW dan ini juga SWKRW. Kemudian di sini ada titik berpotongan ini teman-teman dan Pak. Jadi titik ini nih dia menunjukkan kalau kondisi di mana air dan minyak itu tuh dia memiliki mem- kemampuan mengalir yang relatif seimbang gitu. Jadi titik berpotongan ini nih dia tuh sering digunakan sebagai wettability karena dia tuh mencerminkan bagaimana sih batuan itu dia bisa memperlakukan air dan minyak tuh secara relatif. Hmm. Kemudian setelah kita tentukan grafik ini kan ini ada rumusnya ini. Nah, kita masukkan nih ke dalam kita buat nih X itu dari 0 sampai 1, kemudian Y-nya itu kita masukkan dari rumus-rumusnya ini, jadi X-nya berapa, Y di substitusi ke dalam Y-nya ini. Hmm. Apa seperti itu, Pak? Ya, itu yang satu hal yang saya lihat. Ya, terima kasih Ayu, sangat detail di pembahasannya tadi. Ya, banyak hal yang baik yang telah pelajari tadi ya. Nah, ini coba diulangi lagi, Ayu ya, dari awal ya. Sebentar, maksudnya ditunjuk ke kiri, ya. Geser ke kiri. Oke. Tadi Ayu mengatakan bahwa ada SWC ya, ada SWC bahwa itu mulai terjadi aliran dari wetting phase ya. Jadi kalau saya ceritakan begini, kalau kita bicara SWC atau irreducible water, ya ini wetting phase kita itu sudah mulai ada masa mengalir. Kenapa? Nilai permeabilitas relatifnya sudah lebih dari nol, ya, jadi sudah mulai mengalir. Oke. Nah, ini adalah kurva permeabilitas relatif ya, ini SWC, kemudian ini SW, ini adalah apa ya, ini adalah KRW endpoint, yang endpoint, ya. Dan dari sini ke sini, ini KRO endpoint. Ini ada satu minus SOR ya tadi ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada endpoint-endpoint. Nah, oke. Nah, apakah kamu bisa melihat itu di sini? Eh, Ayo, ini berbeda ya. Enggak, warna ini saya. Ini berbeda ya. Iya, Pak. Hmm. Nah, ini adalah saat dia sudah normalisasi. Ya, saat dia normalisasi, karena dia ternormalisasi,
Jadi bentuknya bisa seperti ini. Normalisasi terhadap apa? Ini. Jadi dari berbagai core dengan berbagai endpoint, ya, ini disatukan sehingga bisa dirata-ratakan. Karena itu kita butuh rata-rata endpoint ini. Inilah endpointnya, ya, endpointnya. Nah, bagus sekali kamu ini. SOR itu adalah satu dikurang yang maksimumnya ini. Ya, satu dikurang maksimumnya ini. Itu adalah SOR. Ya, ya bagus ini. Nah, kemudian ya, ya, kamu bisa mengikuti ini semua ya. Ya bagus sekali kamu bisa mengikuti ini semua. Hmm, bagus sekali. Oke. Nah, kemudian ini sudah ada ya. Kemudian kamu plot eh, dan ini kamu satukan ya. Sehingga setelah itu ini menggunakan semua persamaan ini kan ya. Dan setelah itu kamu buat plot dan sekarang ini ada apa persamaan untuk setiap KR. Oke. Bisa ke kanan, yuk. Ya, kan ini. Oke, bagus. Nah, pertanyaannya yang kemarin minggu lalu saya katakan, sekarang adalah pemilihan dari equationnya. Nah, ini kita perlu cek ya, terutama di daerah ini tidak boleh minus. Equation ini tidak boleh minus. Jadi kamu bisa cek ya, antara 0 sampai 0,3 misalnya, apakah dia ada minus. Nah, demikian juga dengan ini. Persamaan ini di daerah ini tidak boleh ada minus. Nah, kalau kita lihat di sini ada minus ya, benar ya? Ini sudah mulai minus di sini. Nah, persamaannya harus dicek gitu. Nah, bisa kamu cek dulu caranya, kamu buat aja ini X-nya 0, fungsi ini kan fungsi X ya. Ya, ini fungsi dari X-nya ya. Coba dibuat tabel dari 0 sampai 0, berapa ini? 0,25 gitu. Apakah dia ada X? Kemudian yang ini dari 0,8 sampai 1 apakah ada yang minus persamaan? Kemungkinan ini ada problem persamaannya karena dia garis lurus. Nah, ada yang lain sudah bisa selesai sampai di sini. Terima kasih banyak ya. Ayo. Pak, permisi Pak, saya mau tanya, maaf Pak.
Eh, kan tadi Pak bilang buat kolom baru, kemudian Ya, eh, itu uji diisi coba. oleh apa? Ya, uji coba ini. Jadi coba kolomnya ini adalah X ya, misalnya X. Ini adalah Y-nya. Misalnya ya. Prinsipnya begini, kita ingin tahu di sini apakah terjadi minus dan di sini terjadi minus. Karena hati-hati persamaan-persamaan ini bisa menghasilkan minus. Nah, ini yang jadi problem nanti. Ke dalam simulator kita bisa memasukkan simulator itu maksudnya software-software ya. Nah, dalam software-software apapun itu, software simulasi, simulasi reservoir, atau material balance, embal, ya, berbagai software kita akan diminta ini. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, persamaan ini apakah semua di atas dari nol? Karena bias, akan terjadi kalau dia ada negatif, dia tidak bisa jalan sebenarnya. Jadi kita perlu pastikan ini, dan memang tidak mungkin kan, karena mungkin kan tidak mungkin eh, nilainya jadi turun gitu, naik lagi tidak mungkin, ya. Di bawah nol tidak mungkin. Tapi persamaan ini bisa menyebabkan hal seperti itu. Nah, jadi boleh seperti ini dari nol, 0, misalnya 0,05, 0,1, dicoba aja ya 0,1, 0, itu kamu sort aja terus turunkan ke bawah. Ini di sort, duanya di sort. Nah, nanti di sini kamu turunkan ke bawah gitu. Ah, bagus sekali. Enggak, cuma 0,5 ya. Enggak, enggak. Enggak, dia enggak mau ternyata. Harus dari atas ke bawah ya. Supaya dia bisa melihat pola dua sel itu. Dari atas ke bawah di sort dulu. Nol, dan nol. Ah, itu di sort dulu. Enggak, sampai sini aja, Pak. Sampai di sini aja enggak apa-apa. Oh, ya. Oke. Saya tunjukkan contohnya ya. Excel aja ya. Excel. Tuh. Ya, sebentar ya. Eh, saya share screen sebentar ya. Eh, oh ya, bagus bagus. Oh, udah bisa kok. Ya, bagus bagus. Oke. Ya, cukup cukup. Ya, ini bagus nih. Nah, coba masukkan persamaan ini. Dengan X-nya memasukkan nilai ini. Ini persamaan di copy. Nah, masukkan ke sini.
Iya Pak, sudah Pak. Izin Pak, suaranya ke mute Pak. Oh iya, maaf, maaf. Maaf ya. Ya, bagus. Ini terlihat sudah bagus ya. Tidak ada yang minus nih. Nah, kemudian kita uji coba yang bersama, yang kedua ini. Kemungkinan ada masalah ini karena dia lihat tren-trennya masih linear dia. Ya, ini coba coba ini kemungkinan ada problem, jadi harus dirubah ya supaya tidak minus. Ya, yuk itu perhatikan ya. Pertama ini masih oke nih sepertinya. Nah, yang ini ya bisa jadi ada problem ya. Bisa jadi bisa tidak ya. 08 08 sampai dengan 1 ini coba set ada minus. Ini equationnya ditambahkan dulu ada di bawah itu. Pilihannya di bawah. Kamu ke bawah, kamu ke bawah. Bukan, yang ini di sini. Nah ini ke bawah, terus ke bawah. Oh ya, nggak maaf. Oh, equationnya jadi ditampilkan ya di mana tadi?
Bukan ini format sumbu, bukan, bukan ini. Ke ini, ke titik ini, ke titik ini. Ya, coba kursornya ke sini, ke datanya. Ya, betul. Klik kanan, klik kanan. Nah, ini dia trennya. Tambahkan garis tren. Bentar ya, saya sebentar. Ya, tolong dipastikan itu tidak ada negatifnya ya. Bentar.
Ya, sudah diperiksa apakah ada, terutama ini cukup, sebetulnya kamu cukup dari 0,8 aja, 0,8, 0,8 sampai 1. Nggak apa-apa ya, udah kalau begini nggak apa-apa. Tinggal diteruskan aja ke bawah coba. Ini diteruskan sampai ke bawah, ada problem nggak? Oke, nggak ada ya. Oke, bagus. Nah, persamaannya mana tadi? Persamaan nggak kelihatan ya? Oh, kan ada dua persamaan. Ada yang orange dan yang biru. Mana aja persamaannya? Iya, Pak. Iya, persamaannya yang mana saja tuh ya? Orange dan biru. Yang ini, Pak. Kok bisa? Harusnya ada dua persamaan, tapi hanya ada satu ya. Oh, oh ya, Pak. Ya, ini udah bagus nih. Nah, ini kamu pakai persamaan yang ini kan? Oke. Yang warna biru pakai yang ini ya. Oh iya, Pak. Sebentar, Pak. Saya ada keliru, Pak. Pak, jadi munculkan dua persamaan tuh seperti ini, Kak, Pak. Yang kalau biru punya, yang ini, yang kalau merah punya, orange punya yang ini, Pak.
Oh, maaf, maaf. Dari tadi saya bicara. Ayo, ini dihapus dulu. Ini Oh dihapus iya dulu. Kak, Ini dihapus dulu karena kita tidak perlu ini. Kita hanya untuk cross check saja di sini tidak ada negatif dan di sini tidak ada negatif. Jadi bagian ini dihapus dulu. Kita ulangi baik Kak. untuk denormalisasi. Disebut denormalisasi. Ini normalisasi. Ya. Kenapa ini disebut normalisasi? Karena dua kurva itu menjadi satu sekarang. Dinormalisasikan. Ya. Ini dihapus saja semua. Baik Kak. Hmm. Ya, kita akan melakukan denormalisasi. Di sort aja, di sort aja, di sort semua, di sort tuh pakai kursor aja, kursor semua, ya ini juga, ini, di sort dan dihapus. Atau kamu bisa juga dari sini ya, ini kamu kamu ke sini, sini ke sini, sini, sini dan diklik hapus. Delete, delete atau delete, 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 delete ya, dihapus, dihapus. Oke. Nah ini ada sesuatu yang nggak perlu nih tabel-tabel ini. Ini dihapus juga ini gimana sih? Ini aja, ini dari sini dan sini itu kamu hapus saja. Jadi kursornya taruh di sini, di atas ini dan di sini. Nah itu, oke, klik kanan, hapus. Ya, ya, oke. Nah kita akan tulis kita melakukan denormalisasi. Sini denormalisasi. Oh ya, denormalisasi. Ya, itu namanya. Oke, ini ya, D, denormalis bukan T. Ini ya, bukan T, denormalisasi. Iya Kak. Lalu, nah kemudian Kemudian kamu masukkan SW star dari 0,0, 0,1, 0,2 sampai 1. Terus di sini SW star ya. Jadi kita akan tulis saja di sini SW star. Ya, di sini misalnya ya. Oke, 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya. Nah, masukkan persamaan tadi sampai 1 ya. Satu, bagus. Ini masukkan KRO. Hmm, misalnya kita masukkan di situ KRO endpoint-nya.
Ya, di sini masukkan KRO endpoint-nya. Ini di apa di sini ya. Ini KRO endpoint. Ini yang lainnya ikuti ya supaya ada pengalaman. KRO endpoint di sini, di sini. Maaf, ini di sini ya. Di sini. Ayo. Oh iya Pak, sorry. Udah. Pak, permisi Pak, nilai KRO yang dipakai itu yang di mana Pak? Ya, itu dari equation kita tadi. Nih, nih, dan yang ini. KRO-nya menggunakan ini, KRW-nya menggunakan ini. Baik Pak. Dan sini equation yang ini, dan ini equation yang KRW, endpoint. Oke, menunggu, kemudian yang lain menunggu ya. Eh, Bukan menunggu, tapi ikut mengerjakan juga ya. Jadi prinsipnya apa di sini? Ya, pertama kita mau coba ya, bisa, ayo. Jadi ini di copy ya, copy, paste di sini untuk jadi persamaannya dan X-nya adalah yang ini. Ya, persamaannya ini yang paling penting. R-nya tidak perlu, tapi persamaannya ini. Mengerti maksudnya ya? Pak, boleh diulang Pak, saya masih belum paham Pak. Maaf Oke, Pak. ya. Jadi kita mau buat persamaan ini, ya, akan kita denormalisasi. Caranya bagaimana? Jadi ini ada
nilai yang kita buat ya dari 0 sampai 1 menggambarkan 0 sampai 1. Nah, kemudian kita perlu tahu nilai KRO-nya, KRO endpoint, maaf, KRO star dan KRW starnya, ya, KRW star dan KRW starnya, ya. Nah, untuk KRO star kita menggunakan ini, ya. KRO star kita bisa menggunakan ini, KRW star kita bisa menggunakan yang ini, ya. Ini persamaannya. Ini star, star, ya. Sehingga ini bisa kamu buat persamaan ini di copy, ya adik-adik. Ini bisa di copy persamaannya ini, yang paling penting ini di copy, paste di sini, ya. Ini copy aja ke sini, ini set, ya, klik, diklik, nggak mau ya, bisa diklik harusnya nih, di sini ya, di persamaannya. Mm-mm. Double klik, ya, udah dapat itu. Nah, kemudian di sort, betul, bagus sekali. Ya, copy, ya, di copy, dan ini masukkan ke situ, ya, betul, ya, betul, ya, betul. Nah, ini dihapus Y-nya, dan X-nya diganti dengan sel yang di sebelah kirinya. Ya, betul. Mm-mm. Sel sebelah kirinya, kuadrat. Sel sebelah kirinya, ya ini. Kemudian, yang sel ini ya, diklik aja sel ininya. Jadi ke sini, di sini, ya sudah betul, itu sama dengan 0, sudah betul, sama dengan, tulis sama dengan aja. Sama dengan, nah ini dikalikan, ini ada kali, itu sel sebelah kirinya, sel sebelah kirinya, pangkat 2. Ya, bagus sekali. Bukan 22, 2, 2 saja. Eh, kok ada 2 lagi ya? Hmm, hmm, oke. Dikali, dikali. Nggak bisa gitu, itu harus ada dikali. 1,9 dikali, nah ini nggak usah dalam kurung, nggak apa-apa. Dalam kurungnya dihapus saja. Yang ini. Ya udah nggak apa-apa, begituin nggak apa. Oke, enter. Ini enter. Bentar ya, saya ada emergency.
Pak, apalah seperti ini, Pak? Ya, ya betul. Sudah selesai ya. Nah, betul. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan, bentar ya. Nah, jadi kita itu dengan SW-nya sekarang. Ya, dengan persamaan yang tadi itu ya. Sebentar saya tulis persamaannya ya. Saya tulis persamaannya sebentar saya cat. Jadi kita balikkan lagi dari persamaan itu, kita balikkan lagi. Sebentar. Saya ambil dulu ininya sebentar. Eh, Kamu sambil ikutin mata apa PowerPoint-nya ya. Bisa bisa saya ambil dulu ininya, Ya, zoom. Pak. Zoomnya saya ambil dulu ya. Ya, Pak. Ya terima kasih Ayu ya, sudah membantu. Jadi ada latihan ini bagus sekali, latihan ini bisa tahu nanti ya cara membuatnya. Ya, jadi ini ada apa caranya ya. Kan kalian sudah step by step ya, kita review lagi yang sudah dilakukannya apa. Bentar ya. Oke. Jadi tadi sejak awal itu Ayu sudah melakukan apa? Perhitungan SW star, KRO star, dan KRW star ya dari semua data ya. Nah, oke. Nah, bagaimana perhitungannya seperti ini ya. Jadi kenapa kita perlu hal seperti ini? Kita lakukan normalisasi karena setiap core itu bisa berbeda endpoint-nya. Jadi dari SWC-nya kemudian SOR-nya bisa berbeda-beda ya. Ini problemnya. Sehingga harus dinormalisasikan ya. Jadi kita normalisasikan sehingga nanti bentuk kurvanya akan berubah dari seperti ini menjadi menjadi begini. Persis yang didapatkan oleh Ayu. Sudah bagus sekali Ayu, sudah bagus ya. Ini lihat ini sudah berubah ya. Oke, sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, begitu juga dengan KRO start dan KRW start. Ya, begitu juga dengan KRO start dan KRW start. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, rata-ratakan endpoint-nya sudah. Nah, ini yang kamu lakukan sekarang ya. Jadi kalian sudah buat ya SW dari 0 sampai 1 ya, betul ya? Ayo ya. Kemudian KRW dan KRO star-nya itu diambil ya pada setiap SW star-nya ya dengan Microsoft Excel, betul ya Ayu ya? Iya, Pak. Tuh, udah kamu lakukan ini. Nah, kamu tinggal melakukan ini saja. Satu, dua, tiga. Coba ini kamu copy, persamaannya masukkan ke Excel. Atau ini saya masukkan ke Zoom mungkin ya, bisa nggak? Chat Zoom. Ya, bisa. Oh, nggak begitu terlihat di sini kalau di chat Zoom. Oke, tapi coba kita lihat di situ ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Setelah ini selesai. Oke, hanya itu aja. Bisa kembali lagi. Oke, jadi apa langkah selanjutnya sekarang? Kita hitung SW. Persamanya tadi. Jadi SW sama dengan, lihat catatannya itu ya. Lihat
lectures note-nya. Ini kita masukkan SW di sini. Ya, SW di sini ya. W-nya kecil. Ya, bentar. Oh, kita kita manual aja ya, kita manual aja. Sama dengan SW star dalam kurung 1 minus SWC rata-rata dikurangi SOR rata-rata. Benar ya? Jadi SW star ya ya seperti di itu yang tertulis ya, SW star dikalikan 1 dikurangi dan seterusnya. Persis seperti di situ. Ya, bagus. Rata-rata, bukan itu, rata-ratanya. Berarti yang ini ya, yang ini. Ah, betul. Tapi kamu buat itu F4, karena kita akan kembali ke sel ini terus, F4. Ya, enter. Ya, bagus. Nah, lakukan lagi untuk KRO dan K. Udah selesai kamu nih. Ya, bagus. Udah selesai. Ya, maksudnya setelah ini udah tinggal mengikuti saja di dalam. Ya. Oke, SW sudah dapat. Sekarang KRO dan KRW. Nah, nanti diplot. Itu kan menjadi satu. Satu kurva seperti tadi lagi.
yang menunjukkan ada SWC, terus menunjukkan ada SOR. Ya, Pak, mudah-mudahan. sepertinya saya ada kesalahan, Pak. Mm-mm. Soalnya di sini saya satu kali kasih masuk rumusnya, Pak. Yang ini, Pak, saya langsung dari SW-nya tuh dari 0 sampai 1, Pak. Seharusnya kan 1-1, Pak. Udah betul kok. Ini sebentar. Ini kan dia betul kok. Ini begini. Sudah betul. Oh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf, maaf, maaf. Oh, AN16. Oh, ini enggak, sudah betul kok. Coba keluar dulu, keluar. Kamu jangan sort semuanya, udah. Di keluar. Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan lakukan apa-apa dulu nanti rusak. Keluar dulu, keluar. Ah, enggak. Tuh, biarkan aja, keluar aja. Escape. Aduh, jangan. Escape. Tadi udah betul itu. Hmm, Coba caranya hmm, kembali ke tadi lagi bisa nggak ya? Oke. Iya betul, itu juga. Nah, ya. Oke. Ya. Ini, betul sekali. Ya, ya bagus. Tinggal lanjutkan KRO, KRW. Kemudian diplot. Baik, Pak. Hmm. Nah, nanti diplot ya. SW, KRO, KRW itu sudah bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Hmm. Pak, seperti ini, Kak, Pak. Ya, sudah bagus. Sekarang bisa diplot ini SW, KRO, SW, KRW. Ya. Oh, dan SW, KRW. Oke.
Hmm. SW-nya kemungkinan eh, bagus. Ya, oke, sudah betul itu. Sudah betul. Tapi ini ada problem di KRO-nya. Ada kesalahan sedikit saja. Coba cek, KRO-nya kita cek. Kira-kira apa penyebabnya ya? Oke, KRO star dikalikan hmm, KRO star ya itu dikalikan KRO endpoint-nya. Gimana ya? Pak, KRO. berarti tidak perlu pakai SW-nya, Kak, Pak? Ya, itu maksudnya KRO star pada SW maksudnya. Maksudnya Oh, KRO baik, star Pak. pada SW. Jadi KRO star dikalikan KRO endpoint. Tapi itu yang rata-rata. Itu yang rata-rata ya. Oke, jadi sudah betul ya. Oke, sudah bagus ya. Oke. Hmm. Oke, ini terlihat. Cukup. Ya, nanti bisa diperbaiki lagi ya. Ya, terima kasih. Bisa dikirim lagi namamu, ayo, supaya saya catat ya. Baik, Pak. Terima kasih atas ketekunannya, Ayu. Akhirnya bisa selesai ya. Saya senang sekali melihat ini. Memang butuh latihan ya. Yang lain juga nanti bisa langsung latihan di sini. Nah, jadi prinsipnya, ulang lagi ya. Ya, ini saya juga buat ya, sama dengan punya saya juga di sini. Oke, jadi ini ada dua core ya dengan endpoint yang berbeda-beda. Oke, kemudian kita normalisasi ya dengan cara ini ya berdasarkan endpointnya ya dan juga dari endpoint untuk permeabilitas relatif oil dan water ini. Sehingga kita dapatkan ini ya dan kita bisa buat persamaan dan harus dicek ya supaya tidak ada problem di bagian awal dan akhirnya. Perlu sekali tadi eh, Ayu bisa melakukan itu dan ya, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti eh, dari dua itu ya, dua core akhirnya sekarang terdenormalisasi menjadi satu saja untuk mewakili dua core tersebut. Oke, maaf Ayu, bisa cek lagi pekerjaanmu tadi? Ya Ayu. Ya, Pak. Bisa lihat lagi pekerjaanmu tadi? Oh, baik, Pak. Ini, Pak. Hmm. Oke, mirip ya, tapi ini dibuat sampai satu kalau mau. Persis sama. Ya, bagus. Jadi sudah berhasil kalian ya, sama dengan semua saya.
Dan saya lihat poinnya sama juga sekitar 0, ya 0,6, jadi sudah benar ini. Sudah benar. Oke. Baik, ayo silakan di-share ke teman-temannya ya. Kalau ada yang mau belajar, bisa gunakan ini. Oke. Terima kasih banyak ya. Oke. Nah, ini sembari saya review lagi karena kita sudah di bagian ini. Karena ini penting ya. Dan bisa diikuti. Jadi eh, ini dia. Nah, setelah kita ada normal, jadi prinsipnya kita melakukan normalisasi, kemudian akhirnya kita lakukan contoh perataan atau disebut juga denormalisasi, ya. Kita sebut juga denormalisasi. Nah, kemudian setelah ini, ya saya sedikit tambahkan juga ya. Kenapa kita perlu melakukan ini? Karena kita ingin memiliki satu kurva untuk mewakili seluruh core. Itu pertama. Nah, kemudian setelah itu kita bisa membuat persamaan Cori, ya, karena ini akan masuk ke dalam software-software nanti simulasi, ya, ataupun material balance. Ini yang kita lakukan. Mereka akan meminta, ya, uh, eksponen atau variabel untuk Cori-nya. Jadi setelah selesai step yang tadi, ya, kalian bisa melakukan plot, contohnya ya. Jadi KRW dengan SW star ini, ya, dan kalian bisa mendapatkan NW, ya, dan juga NO, ya. Jadi syaratnya NW NO kalian dapatkan dengan cara seperti ini, dan kemudian endpoint-nya ini kalian dapatkan dari hasil denormalisasi. Jadi endpoint ini dibutuhkan endpoint uh, oil, kemudian endpoint water, ya, dan setelah itu NW kita hitung dan NO kita hitung, ya, sehingga kalian bisa memasukkan itu ke dalam software. Oke. Nah, mungkin ini terlihat seperti apa detail, tapi memang ini yang dibutuhkan. Dan saya salut ya, kalian bisa melakukan itu, Ayu bisa melakukan itu dan sampai selesai gitu ya, sampai selesai. Oke. Eh, Mudah-mudahan nanti berguna ya untuk kebutuhan kalian. Ya. Ada pertanyaan cewek ini? Ada satu latihan lagi, tapi waktunya terlalu sempit menurut saya ya. Nanti saya akan pikirkan bagaimana strateginya. Mungkin lebih baik kita persiapan untuk UAS saja, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke bagian ini? Tidak ada? Oke. Nah, untuk ada sebenarnya dua latihan lagi, tapi saya pikir waktu terbatas, ya. Jadi saya akan review saja, ya. Saya review lagi sedikit apa yang dilakukan di eh, AMN ya, dengan AMN itu. Oke. Tapi mungkin minggu depan saja detailnya kita lihat situasi ya. Tetapi sekarang saya akan masuk review sedikit saja karena ada satu soal lagi mengenai AMN, ya. Tetapi karena keterbatasan waktu mungkin saya review saja. Oke. Jadi ada satu dataset itu, ya, kalian diminta untuk menghitung AM-nya. Ya, AM itu apa? AM itu apa? Jadi itu adalah eh,
faktor menunjukkan faktor formasi, ya. Datanya tersedia, ya. Saya coba datanya saya buka ya. Ini dari satu lapangan ya. Nah, bentuknya seperti ini. Banyak datanya itu ya. Jadi ini ada nomor core, sampel core, kedalaman diambil core-nya, oke, dan hasil core analisisnya. Tetapi pada eh, net confining stress 4000 psi. Ya, artinya apa? Kalau ada di core itu, ini ada core ya, ada rubber sleeve ya, yang menyelubungi core tersebut. Ini kemudian ini kita gunakan confining stress. Nah, sebesar berapa? 4000 psi. Oke. Nah, ini saya tunjukkan sekarang supaya kalian lebih terbayang ya mengenai dataset ini. Apa yang dataset ini? Jadi ada core hasil. Apa yang disebut confining stress tadi? Oke. Jadi kalian lihat ini core sampelnya kita masukkan ke sini. Ya, kemudian ada sleeve, rubber sleeve. Ini ada tulisan persis net confining pressure port. Jadi ini ya kita berikan tekanan sehingga rubber sleeve-nya itu bisa menjepit core dari segala sisi seperti di luarnya itu ya. Sehingga nanti apa? Ya, jika kita uh, injek fluida ke dalam core tersebut, dia tidak akan melewati bagian sampingnya. Satu, kedua, itu juga bisa mencerminkan kondisi di reservoir, ya, namanya net overburden pressure, ya. Jadi itu bisa dilakukan dan akhirnya digunakan angka 4000 psi. Nah, inilah yang ada di dataset kalian. Oke, jadi ini datanya dan kemudian diukur resistivity-nya, ya, dan dapatkan formation resistivity factor, ya, dan M, ya. Oke, jadi yang paling penting ini adalah porosity, kemudian formation resistivity factor, ya. Sudah ada tuh di sana. Oke. Nah, kemudian kita buat plot. Ya, apa yang kita buat plot di sini langsung formation resistivity factor tadi kita plot terhadap porosity persis seperti yang ada di slide dalam kelas ya. Lihat ya, sama persis ya, formation resistivity factor dan porositas. Ya. Nah, setelah itu bisa kita lakukan kita plot ya, dan kita bisa menghitung sekarang A adalah perpotongan di sini ya, di pada nilai porosity 1 itu adalah A,
Oke. Dan M adalah slope-nya. Ya, M adalah slope-nya. Dan di sini terlihat ya, jika dia mengikuti persamaan Archie, dan berbagai bentuk regresinya. Ya, ini hanya regresi saja untuk bisa melihat berapakah itu M dan Pro. Oke, untuk estimasi awal A dan M. Oke. Nah, kemudian penjelasan data yang telah diberikan. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Baik, hari ini kita cukupkan dulu ya. Eh, kita akan pikir akan arrange untuk teman berikutnya ya. Oh ya, terakhir itu saya di restivity saja ya, karena saya berencana untuk memasukkan materi baru, tapi waktu sudah di ujung ini. Jadi kita sampai dengan restivity saja ya. Benar ya, kalian sampai restivity kan ya? Ya, Pak. Tuh, ya. Oke. Nah, yang paling penting kalian mengerti mengenai persamaan Archie, karena di situ akan digunakan untuk log analisis di mata kuliah selanjutnya. Ya, itu paling penting dari, jadi coba saya tunjukkan lagi ya. Jadi yang paling penting dari seluruh bagian ini itu adalah persamaan Archie ini. Ini saja yang paling harus kalian ingat ya, bagian ini. Ya. Jadi saturasi di dalam reservoir kalian sudah bisa menghitung sekarang, ya. Karena ada AMN, itu adalah parameter Archie, dan nanti di mata kuliah selanjutnya kalian akan belajar bagaimana menentukan RW, bagaimana menentukan RT, dan porositas. Dari mana ini? Ini dari log analisis, ya. Akan tetapi khusus untuk RW, bisa juga kita ambil dari sampel fluida. Akan tetapi sulit mencerminkan kondisi reservoir karena waktu kita pemboran itu ada terjadi invasi. Ya, jadi sampel yang kita ambil di dalam reservoir tersebut tidak mencerminkan ya nilai resistivity sebenarnya di reservoir tersebut. Itu problemnya. Oke. Nah, jadi nanti akan lebih detail lagi di mata kuliah analisa log sumur untuk RW, RT, dan porosity. Oke. Baik adik-adik, saya minta mohon izin ya untuk ini kalian kameranya ya. Bentar. Jadi kita setelah ini akan fokus ke persiapan UAS karena sudah dekat UAS-nya. Baik, ada pertanyaan adik? Cukup? Kalian sudah UAS-nya baru Januari kan ya, semua ya? Iya, Pak. Jadi belum ada sama sekali mata kuliah yang UAS ya? Oke, di ITB sudah UAS sejak minggu lalu. Dan ya sama juga sih, sampai tanggal 30 itu masih ada UAS juga mereka. Oke. Ya. Baik adik-adik, terima kasih banyak ya. Bu Afifah, terima kasih sudah ini persiapan ini. Bu Afifah masih di sini ya? Oh, belum ada live ya. Oke. Baik adik-adik ya, terima kasih ya. Selamat beraktivitas. Misi ya. Terima kasih ya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.